Salah satu ungkapan yang membuat sebagian umat Islam merasa sedikit lemah dengan hegemoni Barat saat ini adalah bahwasanya agama Islam tidak serasi dengan ilmu pengetahuan modern atau syariat Islam itu menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ungkapan-ungkapan seperti ini sering keluar dari para orientalis Barat dan orang-orang yang terpengaruh pemikiran mereka. Sedikit membawa angin segar bagi saudara-saudara muslim. Sejarah umat Islam yang menunjukkan bahwa agama yang mulia ini sama sekali tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Tentu saja pembahasan kali ini dari sudut pandang sejarah, bukan sudut pandang ilmu syariat. Salah satu contoh sejarah yang menarik untuk diangkat adalah umat Islam pernah berupaya menerbangkan manusia pada tahun 1600-an di Istanbul. Ide tentang bagaimana agar manusia bisa terbang melayang di udara seperti burung adalah satu pemikiran yang fenomenal. Selama ribuan tahun orang-orang mencoba bagaimana agar manusia bisa terbang dan melawan gravitasi bumi. Abbas bin Firnas, seorang ilmuwan muslim Spanyol di abad 9, membuat rancangan sederhana alat terbang tanpa mesin. Hezarfen meluncur dari puncak menara Galata Istanbul. Percobaan ini ia lakukan pada tahun 800-an di Cordoba. Peralatan sederhana ini ia desain dengan bentuk dua sayap di sisi kanan dan kiri, dan keduanya dibungkus dengan bulu-bulu burung. Alat ini berhasil membuat manusia terbang melayang di udara. Namun untuk mengontrol kecepatannya saat mendarat sangat sulit dilakukan, sehingga bisa menimbulkan bahaya. Kemudian tahun 1630, seorang ilmuwan muslim lainnya yang bernama Hezarfen Ahmed Kalebi mencoba kembali apa yang pernah dilakukan oleh Abbas bin Firnas. Hezarfen membuat satu set sayap untuk terbang. Untuk menguji coba penemuannya ini, ia berniat melompat dari menara Galata di Istanbul. Ia pun benar-benar merealisasikan niatnya yang dinilai nekat oleh orang-orang saat itu. Di tengah kerumunan orang-orang, Hezarfen melompat dari menara Galata yang tingginya 66,9 meter. Ia berhasil dalam percobaannya ini. Sayapnya membawanya terbang sejauh 12 mili dari menara Galata melintasi Selat Bosporus hingga mendarat dengan selamat di lapangan Dugancilar. Dengan demikian, Hezarfen menjadi orang pertama yang terbang melintasi dua benua. Selat Bosporus memisahkan benua Asia dan Eropa. Ia pun mendapat penghargaan dari Sultan Murad IV dengan sejumlah koin emas. Setelah Hezarfen Ahmed Kalebi berhasil melakukan eksperimennya terbang melayang di udara melawan gravitasi, sang adik Laragi Hasan Kalebi terinspirasi dengan pencapaian sang kakak. Ia berniat melakukan sesuatu yang lebih hebat dari saudaranya itu. 3 tahun kemudian, tahun 1633, Laragi bereksperimen terbang dengan menggunakan roket. Berbeda dengan Hezarfen yang mengandalkan tempat yang tinggi untuk terbang, sang adik akan melawan gravitasi dari tempat di mana ia berpijak. Ia membangun sebuah roket dengan bahan bakar lebih dari 300 pon mesiu. Percobaan tersebut dilakukan di tepi selatan Bosporus, dekat dengan kediaman Sultan, Istana Topkapi. Ada yang mengatakan upaya Laragi ini sebagai ucapan selamat terhadap Sultan Murad yang baru saja mendapat seorang putri. Setelah bubuk mesiu dibakar, Laragi melesat ke udara dengan ketinggian 300 meter dari tanah yang ia pijak. Setelah mencapai titik tertingginya, bahan bakar yang ia sediakan habis. Kemudian ia membuka sayap atau mungkin serupa parasut yang ia desain dan mendarat di Selat Bosporus. Atas pencapaiannya ini, ia dihadiahi satu kantong koin emas oleh Sultan. Dari kisah singkat ini, kita mengetahui bahwasanya Islam bukanlah penghambat pengetahuan dan teknologi. Lebih bersaudara telah membuktikan, walaupun dalam ukuran yang sangat sederhana dibanding dengan temuan di era modern ini, namun setidaknya mereka telah membuktikan bahwa Islam tidak menghalangi manusia untuk maju, dan mereka juga membuktikan manusia bisa melawan gravitasi. Yang dilakukan adalah
inovasi dan penyempurnaan dari temuan sebelumnya.